untuk sesi morning briefing kali ini, untuk 1,5 jam ke depan kira-kira, saya sendiri akan membawakan update perlakuan PPh atas bantuan, sumbangan, dan hibah, serta persiapan pembuktian atas pemanfaatan fasilitas pajak dalam menghadapi pemeriksaan atau SP2DK. SF Consulting sendiri, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Angel, adalah professional firms yang memprovide service, tax, transfer pricing, custom and excise, legal, business process, outsourcing service, and center of excellence in Indonesia. SF Consulting sendiri sejak 2014 menjadi member of Crow Global, sebuah accounting firm nomor 5 secara rank di Asia Pasifik, dan selanjutnya di September 2017 juga SF Consulting menjadi member of TPA Global, salah satu profesional in transfer pricing di Europe. Oke, sekilas saja untuk achievement yang kita dapat untuk di 2019 dan 2020 sebagai top tier firm untuk General Corporate Tax and Recommended TP firm untuk transfer pricing. And untuk Bu Ratna Febrina dan Ibu Sri Wahyuni Sujono sendiri ditetapkan sebagai Women in Tax Leader sejak 2019 dan 2020, dan di 2020 ditetapkan sebagai Indirect Tax and Tax Controversy by International Tax Review. Oh, bisa ya? Slide doang ya? Ini sepintas adalah detail dari service yang kami berikan. Dari tax service ada tax compliance, dispute, international tax, and transaction support. Dari transfer pricing ada consultation, documentation, dispute resolution, and MAP atau APA, and audit untuk TP. Dan untuk custom ada consultation, audit for custom, review, dan dispute resolution. Untuk business process kita ada payroll outsourcing, tax compliance, individual service, accounting, and or bookkeeping service. Untuk legal sendiri kita ada business and corporate commercial law, dispute resolution and litigation, corporate secretarial service, and other legal services. Oke. Kita langsung masuk ke agenda ya. Jadi di sini ada 2 agenda. Yang pertama terkait adanya penerbitan dari PMK 90 tahun 2020 yang mengatur tentang bantuan dan sumbangan serta harta hibah yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Dan di sesi yang kedua ada pengaturan tentang SE 43 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan PMK 86 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019. Dan sebagai bahan informasi, ini merupakan morning briefing lanjutan untuk yang sesi 2 terkait dengan PMK 86. Jadi di bulan Juli kita telah mengadakan morning briefing khusus untuk PMK 86, jadi kita akan lebih membahas tentang pengawasannya, bagaimana pengawasan terhadap pemanfaatan insentif pajak yang diberikan oleh DJP dalam menghadapi pemeriksaan atau SP2DK. Oke. Ya, kita masuk ke agenda pertama terkait donation. Kalau dari Bapak Ibu yang ketahui, sebenarnya beberapa peraturan donation itu telah terbit sebelum adanya PMK 90 2020. Jadi kalau kita lihat di sana ada pengaturan bantuan atau santunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui PMK 247 tahun 2008. Ini
dasar hukumnya mengacu ke pasal 4 ayat 3 huruf N Undang-Undang PPH untuk pemberian bantuan atau santunan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Selanjutnya ada kita lihat sumbangan, pengaturan sumbangan yang diatur dalam PMK 76 tahun 2011 yang sebelumnya mengacu kepada PP nomor 93 tahun 2010 dan tautannya adalah ke pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan M Undang-Undang PPH. Kalau kita ingat di Undang-Undang PPH sendiri terdapat klausul atau aturan yang mengatur bahwa sumbangan ataupun biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembuatan sarana atau prasarana terkait sumbangan bencana alam ataupun untuk kegiatan research and development ataupun untuk kegiatan olahraga dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Iya. Apa? Happy birthday ya. Selanjutnya untuk yang Banyak amat ini. Kita Oke. udah aku buang ke meeting room, lagi. Oke, untuk selanjutnya untuk yang terbaru di tahun 2020 ini ada sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 ya. Ini dikeluarkan melalui aturan PP nomor 29 tahun 2020 di mana memberikan semacam fasilitas PPH. Jadi di sini biaya untuk penanganan atau yang perusahaan-perusahaan atau wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk menyumbangkan baik itu berupa dalam bentuk uang atau barang itu bisa mendapatkan fasilitas deductible atau bisa mengurangkan dengan penghasilan bruto pada penghitungan SPT PPH badan di perusahaan Bapak. Jadi di sini di PP 29 ini aturannya atau syarat untuk menjadi deductible ini lebih simpel dibandingkan dengan peraturan PP nomor 93 tahun 2010. Jadi di sana klausulnya menjadi lebih simpel di PP nomor 29 tahun 2020. Oke, selanjutnya yang terbaru yang kita bahas pada hari ini yaitu terkait bantuan atau sumbangan serta harta hibah. Di sini merupakan pengaturan kembali ya dari PMK 245 tahun 2008 di mana tautannya adalah ke pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan M Undang-Undang PPH dan juga menjadi rujukan bagi pihak penerima sumbangan melalui pasal 4 ayat 1 huruf D angka 4 dan ayat 3 huruf A Undang-Undang PPH. Ya, sekilas itu adalah gambaran perbedaan terkait aturan yang menjadi dasar perlakuan PPH untuk sumbangan maupun santunan ataupun harta hibah. Oke, selanjutnya kita lebih masuk ke detail dari perbedaan setiap perlakuan pajak dalam aturan yang sudah ditetapkan dari 2020 sampai ke belakang ya. Yang pertama terkait PMK 90, bantuan atau sumbangan serta harta hibah. Ini nanti selanjutnya akan disebut donation untuk mempermudah. Jadi di sini treatmentnya menjelaskan bahwa bagi pihak penerima ini dapat dikecualikan sebagai objek PPH dan bagi pihak pemberi dapat dikurangkan atau deductible expense dengan penghasilan bruto atas jenis donation tertentu ya. Terus untuk keuntungan atas pengalihan harta donation dapat dikecualikan sebagai objek PPH dengan memenuhi syarat tertentu. Ini bagi pihak pemberi. Jadi nanti akan lebih detail kita
jelaskan. Untuk yang terkait sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19, rujukan melalui PP 29, ini mengatur bahwa atas sumbangan tersebut dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto atas jenis sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19. Dan di sini yang membedakan adalah ada periodenya. Jadi untuk di PP 29 hanya mengatur periode 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020. Jadi harus diperhatikan periode melakukan sumbangannya. Dan sumbangan ini diberikan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan tertentu. Dalam hal ini yang sudah ditetapkan adalah BNPB, BPBD, kementerian yang menangani khusus dalam bidang kesehatan maupun sosial, dan juga lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki NPWP. Jadi sebenarnya atas lembaga pengumpul tersebut harus memiliki NPWP ya sebagai syaratnya juga. Nanti untuk syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan sebagai deductible expense dalam perhitungan SPT badan perusahaan Bapak Ibu, yaitu perlu memenuhi syarat, yaitu adanya bukti penerimaan sumbangan. Bukti penerimaan sumbangan ini harus Bapak Ibu pastikan didokumentasikan dengan baik. Selain itu, kita juga memberikan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan seperti yang disebutkan pada poin sebelumnya, yaitu BNPB, BPBD, kementerian terkait, termasuk lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan. Dan kesemuanya memiliki NPWP. Nanti ada juga kewajiban terkait membuat laporan atau daftar nominatif. Ini pada periode morning briefing sebelumnya telah diterangkan, jadi kami menganggap sudah mengetahui ya. Untuk further mungkin nanti bisa kita diskusikan. Selanjutnya untuk PP nomor 93, ini merupakan peraturan yang sudah mengatur sebelumnya ya. Jadi rujukannya juga ke pasal 6 ayat 1 huruf I sampai huruf M terkait sumbangan-sumbangan yang boleh dibiayakan dengan syarat tertentu. Nah, mengacunya ke PP nomor 93. Nah, kalau kita isi terkait PP tersebut, ini adalah dapat dikurangkan atau deductible expense dengan penghasilan bruto dalam penghitungan SPT PPh Badan Bapak atas sumbangan tertentu, yaitu bencana nasional, research and development, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga. Jadi hanya untuk hal tersebut ya. Dan selanjutnya untuk pemenuhan syarat agar dapat diberlakukan sebagai deductible expense itu harus dipenuhi. Kalau kita lihat ke PP 93-nya, ini syaratnya ada, kalau kita mengacu ke pasal 2-nya itu ada 4 ya, termasuk wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT PPh badan tahun pajak sebelumnya. Terus ada pemberian sumbangan tidak menyebabkan kerugian ya pada tahun pajak sumbangan diberikan. Jadi kalau Bapak rugi pada saat dengan melakukan sumbangan itu menjadi tidak bisa dibiayakan. Nah, terus didukung bukti yang sah ya, termasuk juga pembayaran atau bukti penerimaan sumbangannya. Nanti juga diatur juga dengan diberikan kepada lembaga yang menerima sumbangan itu memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak badan. Oke, nah, di situ syarat umumnya, nanti detailnya juga
di sini harus ada pelaporannya di PP 93, nanti turunannya juga sesuai PMK 76 tahun 2011. Oke, bentuk sumbangannya juga bisa bervariasi, bentuk uang, barang, sarana, atau prasarana. Untuk selanjutnya, yang terakhir, yang paling lama yaitu terkait bantuan atau santunan. Ini mengacu ke PMK 247. Jadi bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Jam Sostek, Taspen, Asabri, Askes, ya, itu dikecualikan sebagai objek PPH bagi yang menerima bantuan atau santunan tersebut. Nah, bantuan atau santunan tersebut itu diatur diberikannya ke siapa? WP tertentu. Dalam hal ini, kriterianya adalah yang tidak mampu. Kalau tidak mampu, nanti ukurannya melalui kriteria yang ditetapkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Terus untuk yang selain itu, ada yang sedang mengalami bencana, ya, bencana semua lah ya, bencana alam yang terjadi, itu menjadi non-taxable bagi yang menerima. Terus tertimpa masalah, bisa jadi karena kecelakaan ataupun lain halnya, lain sebagainya, ini bisa dikecualikan sebagai objek PPH bagi si penerima. Tambahannya adalah, yaitu pada PP 29, jika telah menggunakan PP 93, maka PP 29 ini nggak bisa digunakan. Jadi, kalau untuk khusus COVID, ya khusus COVID aja, jadi nggak mengacu ke PP 93 lagi, jadi langsung ke PP 29. Oke. Itu sekilas update perkembangan donation dari tahun ke tahun dan perlakuannya. Oke, PMK 90 sendiri, PMK 90 sendiri ini berlaku di tanggal 21 Juli ya. Berlaku di tanggal 21 Juli. Ini merupakan penegasan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang menerima bantuan atau sumbangan atau harta hibah maupun bagi si pihak pemberi, ya, yang memberikan bantuan dan sumbangan atau harta hibah tersebut. Di sini ditegaskan dengan memenuhi persyaratan tertentu. Jadi sifatnya PMK 90 ini mengatur kembali PMK 245 tentang badan-badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Oke. Secara umum kalau kita summary-kan terkait PMK 90, di sini akan diatur bagi pihak pemberi. Nanti next untuk sesi yang berikutnya ada ketentuan bagi pihak si penerima. Jadi bagi pihak pemberi bantuan sumbangan atau hibah, ini bisa menjadi deductible expense atau bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan SPT Badan Bapak sepanjang memenuhi syarat, yaitu syaratnya yaitu mengacu ke pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan M Undang-Undang PPH. Jadi harus memenuhi syarat sumbangan yang masuk kategori tadi bencana nasional ataupun bagi fasilitas pendidikan, bagi R&D maupun untuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang sosial, itu ya harus mengacu ke pasal 6. Jadi sepanjang mengacu ke pasal 6 seharusnya deductible expense. Nah, nanti apabila terdapat keuntungan, nanti detail terkait deductible expense ada lagi ya di slide berikutnya. Kita
masuk ke ketentuan besarnya dulu. Setelah itu, apabila terdapat keuntungan karena pengalihan harta berupa bantuan sumbangan atau harta hibah, ini menjadi objek pajak bagi pihak pemberi. Tapi dalam klausul dalam peraturan PMK 90 ini dapat dikecualikan sebagai objek pajak sepanjang memenuhi syarat, yaitu hibah, bantuan atau sumbangan diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, dan terakhir adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Dan syarat yang kedua yaitu tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ya, itu syarat untuk dikecualikan sebagai objek pajak atas keuntungan karena pengalihan harta hibah. Keuntungan karena pengalihan harta hibah ini disebabkan oleh adanya perbedaan, yaitu harga pasar lebih tinggi dibandingkan dengan nilai sisa buku fiskal Bapak. Jadi di situ muncullah keuntungan yang dimaksud. Oke. Nah, ini syarat pengecualian yang tadi saya sebutkan. Jadi sepanjang memenuhi syarat ini, maka bisa dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Oke. Selanjutnya, pengertian dari atau skop ruang lingkup dari pengecualian keluarga sedara, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, maupun orang pribadi, dan definisi dari tidak ada hubungan usaha, pekerjaan kepemilikan, dan penguasaan kita bahas di slide berikutnya. Nah, kalau untuk keluarga sedara, dalam garis keturunan lurus 1 derajat, ini dimaksud adalah orang tua kandung dan atau anak kandung. Di luar itu tidak termasuk. Untuk badan keagamaan, ini adalah badan keagamaan yang tidak mencari keuntungan. Jadi, kegiatan utamanya hanya untuk mengurus tempat ibadah, menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, termasuk lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Oke, jadi syaratnya tidak mencari keuntungan ya. Dan badan pendidikan. Kalau badan pendidikan yang seperti apa? Yang tidak mencari keuntungan. Yang kegiatan utamanya menyelenggarakan pendidikan. Kalau kita lihat definisi untuk badan sosial, termasuk yayasan, ini merupakan badan yang tidak mencari keuntungan. Kegiatan utamanya apa? Di sini kita sandingkan dari PMK 90 dan PMK sebelumnya, yaitu PMK 245. Di PMK 90 menghilangkan kata kegiatan sosial lainnya. Jadi di luar itu skopnya masih sama, yaitu pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo, pemeliharaan anak yatim piatu, anak atau orang telantar, dan anak atau orang cacat. Dan juga kegiatannya yaitu santunan atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya. Selanjutnya, yayasan yang bergerak untuk pemberian beasiswa, ya, dan terakhir adalah pelestarian lingkungan hidup. Jadi, kalau aktivitasnya adalah aktivitas yang termasuk dalam PMK 90 tersebut dan syarat utamanya adalah tidak mencari keuntungan, maka termasuk dalam klausul pengecualian. Ya. Oke, selanjutnya koperasi. Koperasi ini merupakan badan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang koperasian. Ya. Dan 6, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Nah, di sini mungkin kami sandingkan kembali terkait definisi yang diatur dalam PMK 245
dan PMK 90. Jadi perubahannya hanya kata di klausul B, yaitu memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan 2,5 M. Dan selain itu, klausul A-nya masih sama, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Oke, di sini definisi dari tidak ada hubungan dengan usaha. Jadi berkenaan dengan hubungan usaha, definisi yang dimaksud adalah terdapat transaksi yang bersifat rutin antara pihak pemberi dan pihak penerima. Jadi kalau ada transaksi yang bersifat rutin, maka dianggap ada hubungan usaha. Ya. Yang kedua, terkait hubungan berkenaan dengan pekerjaan. Di sini klausulnya adalah terdapat hubungan berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi maupun pihak penerima. Jadi sepanjang terdapat pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan, dianggap memiliki hubungan yang berkenaan dengan pekerjaan. Yang selanjutnya terkait dengan kepemilikan. Jadi dalam hal terdapat penyertaan modal langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi dan pihak penerima. Nah, ini dianggap memiliki hubungan kepemilikan sepanjang memenuhi klausul di pasal 18 ayat 4 huruf A Undang-Undang PPH, yaitu di atas 25%. Selanjutnya hubungan berkenaan dengan penguasaan. Jadi di sini dalam hal terdapat penguasaan langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi dan pihak penerima, maka dianggap memiliki hubungan berkenaan dengan penguasaan. Oke. Jika empat klausul ini terpenuhi, artinya WP penerima maupun pemberi itu memiliki hubungan usaha atau pekerjaan atau kepemilikan atau penguasaan, itu menjadi taxable income, menjadi tax object ya, menjadi objek pajak penghasilan atas keuntungan yang diterima. Oke. Nah, tapi dalam hal ini ada klausul tambahan, yaitu dalam hal terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan tetap dikecualikan sebagai objek PPH sepanjang pihak pemberi dan pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan yang memenuhi kriteria definisi yang telah disebutkan pada slide-slide sebelumnya. Jadi ini klausul khusus, jadi sepanjang pihak pemberi dan pihak penerima merupakan badan keagamaan menjadi dikecualikan dari objek PPH atas keuntungan pengalihan harta ya. Oke. Kita lanjut masuk ke ketentuan bagi pihak pemberinya. Tadi sebelumnya kita udah jelaskan ketentuan bagi pihak penerima. Oh, ini ketentuan bagi pihak penerima ya. Oke. Pihak pemberi. Pihak pemberi juga benar. Penerima. Keuntungan soalnya. Oh iya. Si pemberi. Oke. Bentar ya. Oke, untuk ketentuan bagi pihak pemberi ini secara simulasi aja.
terkait dengan adanya pengaturan bagaimana bisa muncul keuntungan, yaitu karena keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, dan sumbangan ini muncul karena selisih antara harga pasar dengan, yaitu pertama, nilai sisa buku fiskal jika pihak pemberi itu wajib pembukuan. Nah, jika pihak pemberi tidak wajib pembukuan, maka selisihnya timbul dengan nilai perolehan dari harta hibah tersebut. Nah, ini menjadi objek PPH, tapi bisa dikecualikan sebagai objek PPH jika memenuhi syarat yang tadi ya, yaitu diberikan ke pihak tertentu dan tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Nah, dalam hal bentuknya tanah atau bangunan, nanti refer atau perlakuan pajaknya, jika objek pajak ya, jika memenuhi klausul sebagai objek pajak, maka atas tanah dan atau bentuk bangunan itu mengacu ke PP nomor 34 tahun 2016 untuk perlakuan pemotongan PPh-nya. Nah, ini sekedar ilustrasi atau contoh yang kita sajikan. Dalam hal ini CVA memberikan bantuan sebuah mesin dengan harga pasar 100 juta, nilai sisa bukunya 70 juta kepada firma Z. Nah, di sini ada klausul tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Oke, bagaimana perlakuannya? Oke, bantuan berupa mesin tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto CVA ya. Yang kedua, yaitu walaupun tidak ada hubungan usaha, keuntungan karena pengalihan merupakan objek PPh bagi CVA karena firma Z bukan merupakan keluarga saudara, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Jadi ini adalah implikasi pajaknya. Oke. Kita masuk ke ketentuan bagi pihak penerima ya. Jadi tadi sudah diberikan ilustrasi juga terkait perlakuan PPh bagi pihak pemberi. Sekarang kita akan ilustrasikan atau summary-kan terkait ketentuan bagi pihak penerima. Dalam hal ini, bantuan atau sumbangan akan dipisahkan dengan hibah ya. Ketentuan bantuan sumbangan ini akan tersendiri dan hibah akan tersendiri bagi pihak penerima. Jadi kalau bantuan atau sumbangan ini dapat dikecualikan sebagai objek pajak dengan syarat tidak ada hubungan sesuai pasal 4 PMK 90. Nah, apabila ada hubungan kepemilikan atau penguasaan tetap dikecualikan sebagai objek pajak. Syaratnya penerima adalah badan keagamaan, pendidikan, atau sosial termasuk yayasan. Nah, untuk klausul hibah, ini bisa diberikan dalam bentuk uang atau barang, ini dapat dikecualikan sebagai objek pajak sepanjang memenuhi syarat pasal 9 ayat 1 huruf A dan B PMK ya, 90. Jadi di sini sepanjang harta hibah itu diberikan atau diterima oleh keluarga saudara, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro,
dan kecil dan tidak ada hubungan usaha, maka dapat dikecualikan sebagai objek pajak atas hibah tersebut dari sisi penerima. Dan selanjutnya, apabila ada hubungan kepemilikan atau penguasaan tetap dikecualikan sebagai objek pajak. Syaratnya yaitu penerimanya adalah badan keagamaan, pendidikan, atau sosial termasuk yayasan. Jadi ini merupakan treatment bagi pihak penerima. Oke. Nah, selanjutnya pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan dibukukan oleh pihak penerima dengan nilai perolehan sebesar. Kalau di PMK 245, ini sesuai dengan nilai buku harta hibah, bantuan, atau sumbangan dari pihak pemberi. Kalau di PMK 90, bilang bahwa pihak pemberi wajib menyelenggarakan pembukuan menggunakan nilai sisa buku fiskal. Tapi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan menggunakan nilai lain. Apa itu nilai lain? Itu untuk harta berupa tanah dan atau bangunan, itu mengacu NJOP yang tercantum dalam SPT PBB. SPPT PBB tahun pajak saat terjadi pengalihan. Dan yang kedua, atau ya, surat keterangan dari instansi pemerintah yang membidangi urusan pajak daerah, di mana tanah dan atau bangunan terdaftar dalam hal tidak terdapat surat pemberitahuan pajak terutang PBB sebagaimana dimaksud di angka 1. Selanjutnya, nilai lain untuk yang selain tanah dan atau bangunan sebesar harga pasar harta tersebut saat terjadi pengalihan. Nah, jika masa manfaatnya lebih dari setahun dan memenuhi syarat 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara, dapat dilakukan penyusutan atau amortisasi. Oke. Ini merupakan contoh perlakuan bantuan sumbangan bagi pihak penerima. Jadi Tuan E, karyawan dari PT V, menerima bantuan sejumlah uang dari PT V sebesar 10 juta. Nah, dari kasus Tuan E ini, yaitu bantuan berupa uang sebesar 10 juta merupakan objek pajak penghasilan bagi Tuan E karena terdapat hubungan pekerjaan, yaitu E itu sebagai karyawan dan PTE sebagai pemberi kerja. PT V sebagai pemberi kerja. Oke, yang contoh 3 ini terkait PTF, menerima sumbangan sejumlah peralatan kantor berupa mebel. Nilai pasarnya itu 80 juta, nilai buku fiskalnya di 50 juta dari PTU. Nah, tidak ada hubungan usaha antara PTF dan PTU. Nah, atas sumbangan berupa peralatan tersebut dikecualikan sebagai objek PPh karena tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, atau pemilikan ya, atau penguasaan dengan PTU. Atas peralatan yang dicatat PTF sebesar nilai sisa buku fiskal yaitu 50 juta dan disusukan dengan sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. Oke, untuk sesi donation updates-nya telah selesai saya bawakan. Selanjutnya akan masuk ke dalam peraturan SE 43 ya. Dalam SE 43 ini merupakan jutlak dari PMK 86 tentang insentif pajak bagi WP yang terdampak
pandemi coronavirus disease 2019. Ini ditetapkan di 28 Juli 2020. Latar belakangnya karena dampak pandemi COVID-19 ini memperlambat ekonomi dunia, termasuk di perekonomian Indonesia, dan pemerintah menggunakan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini. Tujuannya sendiri menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah virus corona. Selain itu mendukung penanggulangan dampak virus corona. Oke, di sini ini adalah 4 insentif yang istilahnya diatur dalam SE 43 yang merupakan jutlak dari PMK 86 2020, yaitu ada PPh 21 DTP, PPh final DTP atas PP 23 2018, dan pembebasan PPh pasal 22 impor, terus pengurangan angsuran PPh 25, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Ya mungkin dari Bapak Ibu juga sudah dengar bahwa ada insentif yang mungkin akan menjadi tambahan ya bagi perusahaan-perusahaan, yaitu pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang tadinya 30% menjadi 50%. Mungkin kita tunggu saja untuk aturannya yang akan dikeluarkan mungkin dalam beberapa hari ke depan terkait pengurangan angsuran menjadi 50%. Oke. Dengan adanya insentif ini sebenarnya kan insentif ini diberikan dengan syarat-syarat yang dipermudah ya. Jadi ada syarat-syarat yang dipermudah dan ini secara filosofi untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun di SE 43 ini juga mengatur mengenai cara pengawasan atas pemanfaatan insentif. Kalau kita bicara pengawasan, di sini tentu metodenya bisa melalui sarana yaitu pengawasan oleh AR. AR ini melalui SP2DK, ya, ataupun melalui pemeriksaan pajak. Jadi sarana yang mungkin dilakukan adalah itu, untuk mengawasi pemanfaatan insentif sesuai dengan PMK 86. Nah, dalam hal ini, pengawasan ini yang akan dilakukan adalah mengecek atau meng-cross-check dan melihat kembali pemenuhan formal maupun pemenuhan material. Jadi pada saat kita apply insentif, yang dilihat adalah formalnya. Selama pemenuhan dokumen ataupun pengklasifikasian WP itu sudah memenuhi PMK, maka diberikan insentif. Nah, pemenuhan dokumen tersebut itu masuk kategori pemenuhan formal. Nanti mungkin saya akan kasih gambaran kira-kira pemenuhan formalnya itu mungkin seperti apa, ya, dokumen-dokumen apa. Ya. Nah, ini pastinya berkaitan dengan syarat pada saat pengajuan pemanfaatan insentif yang Ibu apply. Misalkan 21 ya 21, misalkan apply untuk insentif 25 ya ke 25 nanti pemenuhannya. Oke, selanjutnya AR ataupun pemeriksa pajak bisa mengecek juga terkait pemenuhan material.
Jadi selain formal yang dicek, materialnya pun sudah akan dicek. Jadi dalam hal ini wajib pajak perlu mengidentifikasi atau mendokumentasikan baik itu perhitungan maupun pelaporan dalam hal realisasinya maupun sudah inline dengan perhitungan yang telah Bapak lakukan. Jadi di sini akan dicek sebenarnya pemanfaatan insentifnya Ibu atau Bapak itu apakah telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya secara perhitungan ya. Oke, itu pemenuhan material. Jadi selama pemenuhan formal maupun pemenuhan material Ibu telah dokumentasikan dan telah siapkan dengan baik dan tidak ada perbedaan antara pelaporan maupun dokumentasi pendukungnya, maka seharusnya Ibu tidak perlu khawatir untuk pelaksanaan jika ada SP2DK maupun pemeriksaan terkait dengan pemanfaatan insentif ini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa pemenuhan formal maupun pemenuhan material merupakan hal utama untuk menghadapi SP2DK maupun pemeriksaan. Nah, kalau kita bicara SP2DK, ini kan sebenarnya pengecekan oleh AR, tapi AR pasti punya resource atau data yang menyebabkan Bapak mendapat surat cinta tersebut. Jadi kalau Bapak dapat surat SP2DK, pasti AR Bapak sudah punya analisis tersendiri. Jadi sepanjang analisis dari AR itu memang tidak valid, yaitu karena dokumentasi atau data yang dia terima itu bisa jadi bukan data yang sebenarnya ada di company Bapak, mereka cari-cari dengan dari website ataupun dari Google yang mungkin untuk perusahaan-perusahaan terbuka bisa didapatkan gitu ya. Nah, mungkin ada kekosongan informasi di sana yang menyebabkan Bapak dipanggil dalam SP2DK. Gitu. Jadi, tapi sepanjang Bapak yakin dalam pemenuhan formal material itu sudah terpenuhi, sebenarnya tidak ada masalah dengan hal tersebut. Oke? Nah, oke. Kalau kita lihat dalam SE ini, tata cara pengawasan atau pemanfaatan insentif PPh 21 DTP, PPh 22 impor, angsuran 25 dan PPK PPN. Dalam hal ini, dalam hal WP memanfaatkan fasilitas pajak yang terkait COVID-19 ini, bisa jadi untuk pemeriksaan tujuan lain, yaitu untuk mengecek KLU. Nah, jadi di sini KLU tidak sesuai PMK 86. Nah, ini adalah kuncinya adalah dokumentasi dari KLU Bapak. Jadi untuk fasilitas PPh 21 DTP, misalkan di sini bisa aja Bapak dapat SP2DK. Dalam hal ditemukan oleh AR ada perbedaan, ada resource bahwa formal Bapak tidak terpenuhi ataupun material Bapak ada yang salah sehingga menyebabkan kurang store PPh 21-nya. Karena penghitungan AR adalah misalkan 100 juta yang merupakan DTP, sedangkan menurut wajib pajak adalah 120 juta. Jadi 20 jutanya itu harus Bapak setorkan kembali ke negara. Ya. Itu merupakan hasil pengamatan dari AR. Tapi dalam hal Bapak memiliki bukti dan perhitungan yang telah sesuai, jadi syarat formal maupun materialnya terpenuhi, harusnya P2DK ini bisa kita
selesaikan dengan tidak adanya penyetoran kembali terkait PPh 21 yang harus disetorkan ke negara. Nah, tapi kalau misalkan oh benar perhitungan AR sudah benar, maka ada STP ya. Jika STP ini muncul bila tidak melakukan pembetulan ya. Jadi dari hasil komunikasi dengan AR maupun pihak otoritas pajak, kalau Bapak harus setor, Bapak tidak melakukan pembetulan, maka timbul STP. Nah, nanti timbul setor STP ini yang harus Bapak setorkan lagi. Jadi istilahnya selain pokoknya juga ada STP yang mungkin muncul. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat fasilitas PPh 22 impor dan angsuran PPh 25. Dalam hal terdapat SP2DK, nanti ditemukan bahwa PPh 2 impor 22 Bapak itu harusnya mendapat fasilitas itu lebih kecil, sehingga harusnya ada yang disetor lagi ke negara, ataupun angsuran PPh 25 Bapak salah ya dalam menggunakan tarif atau adanya kesalahan typo secara angka penulisan gitu yang menyebabkan kurang bayar. Nah, dari situ Bapak sebenarnya harus menyetorkan kekurangan bayarnya, dan jika tidak disetorkan atau tidak lakukan pembetulan maka ada STP. Oke. Selanjutnya untuk KLU. Nah, dalam hal Bapak nanti sudah diberikan fasilitas yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak PPN itu Bapak sudah keluar, nanti ada pemeriksaan atas masa pajak terkait. Jadi hasilnya ya sesuai dengan hasil pemeriksaan. Karena ini insentif dan sifatnya adalah pendahuluan untuk WP dengan kriteria tertentu tersebut, maka setelah dikeluarkan SKP PKP PPN nanti akan dilakukan melalui prosedur pemeriksaan. Ya. Dan dalam pemeriksaan bisa jadi hasilnya berbeda dengan apa yang sudah Bapak dapat dari fasilitas PMK 86 tersebut. Nah, ini untuk WP yang memanfaatkan fasilitas PPh final ditanggung pemerintah. Jadi WP yang memanfaatkan fasilitas PPh final ditanggung pemerintah ini telah menyampaikan laporan realisasi, namun ternyata bukan WP PPh final sesuai PP 23, maka nanti implikasinya tidak dapat memanfaatkan insentif dan melaksanakan kewajiban pajak seharusnya. Nah, selanjutnya dalam hal tidak menyampaikan laporan realisasi dan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP, nanti juga wajib menyetor PPh final 0,5%. Ya. Implikasinya selain itu melaksanakan kewajiban pajak lainnya atas penghasilan di luar terkait PPh sesuai PP 23 2018. Oke. Nah, bicara mengenai evidence yang harus didokumentasikan oleh wajib pajak itu terkait PPh 21 ini merupakan dokumen-dokumen yang diperlukan baik formal maupun material yang seharusnya Bapak siapkan. Namun tidak menutup kemungkinan ada dokumen lain yang diperlukan dalam membuktikan kalau kita berhak mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP. Dalam hal ini dokumentasinya yaitu
bukti KLU, ya, atau SKT perusahaan. Selanjutnya keputusan Menteri Keuangan dalam hal perusahaan kita, ya, dan izin penyelenggaraan berikat, izin pengawasan berikat, atau izin PDKB. Selain itu, SPT PPH 21 atau daftar gaji pegawai atau istilahnya perhitungan gaji atau payroll perusahaan. Yang selanjutnya, surat pemberitahuan pemanfaatan insentif PPH pasal 21 DTP. Terus laporan realisasinya jangan lupa juga untuk didokumentasikan. Kalau Bapak sudah melaporkan laporan PPH, realisasi PPH 21 DTP. Selain itu juga ada SSP terkait PPH 21 yang ditanggung pemerintah. Nah, untuk pemanfaatan PPH final yang ditanggung pemerintah itu bisa SPT tahunan, terus SPT masa PPH April sampai dengan Desember 2020, laporan realisasi PPH final DTP. Selain itu juga ada surat keterangan bahwa telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif PPH final. Selain itu juga ada SSP atau cetakan kode billing. Selanjutnya untuk yang bukti yang didokumentasikan untuk pembebasan PPH pasal 22 impor, yaitu bukti KLU sesuai lampiran H atau SKT perusahaan. Selain itu juga ada bukti jika perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan IT atau izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke PDDP. Selanjutnya ada permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPH 22 impor. Mungkin ya jika dilakukan baik online maupun manual ya. Terus ada hasilnya yaitu surat keterangan bebas pemungutan PPH pasal 22 impor. Selanjutnya juga ada laporan realisasinya. Jangan lupa untuk didokumentasikan. Terkait untuk PPH pengurangan PPH pasal 25 untuk angsuran PPH badannya, yaitu bukti KLU atau SKT perusahaan, terus keputusan terkait penetapan perusahaan IT, izin penyelenggaraan berikat, izin pengawasan berikat atau izin PDKB, SPT tahunan PPH Badan Tahun Pajak 2019, surat pemberitahuan pengurangan angsuran PPH pasal 25-nya, dan juga laporan realisasi pengurangan pengurangan besarnya angsuran PPH pasal 25. Nah, bukti yang didokumentasikan untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Yang pertama, bukti KLU atau SKT perusahaan, bukti jika perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan PT, izin penyelenggaraan kawasan berikat, izin pengawasan pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB, SPT masa PPN, permohonan pengembalian pendahuluan melalui SPT masa PPN, dan surat permohonan tersendiri untuk permohonan pengembalian pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan dalam SKP PKP yang diterbitkan sebelumnya. Ya, demikian pemaparan yang mudah-mudahan memberikan insight bagi Bapak Ibu sekalian dalam hal perlakuan donation, baik pada masa pandemi maupun sebelum masa pandemi terjadi,
dan juga terkait dengan pembuktian atau evidence yang diperlukan dan preparation dalam menjawab SP2DK maupun pemeriksaan pajak yang akan dihadapi setelah pemanfaatan fasilitas pajak yang diberikan melalui PMK 86 ataupun PMK yang sebelumnya. Demikian event morning briefing SF Group dengan topik updates on donation treatment in the income tax and how to prepare the evidence of tax incentive with regards to the COVID-19 conditions. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu untuk dapat mengisi client feedback form melalui link CFF bit.ly/CFF1308 sebagai masukan untuk perbaikan kami pada event-event berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai berjumpa kembali pada event free morning briefing berikutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan topik pembahasan tips and trick how to deal with tax audit. Untuk registrasi bisa melalui bit.ly/sfbriefing1808. Stay safe and stay healthy.